Mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis atau MBG menyeruduk siswa SD di SDN Kalibaru 1, Cilincing, Jakarta Utara. 21 orang terluka akibat kejadian ini. Ditangkap di apartemen, Direktur Utama Teradron ditetapkan sebagai tersangka kebakaran yang menewaskan 22 orang. Banjir di Kabupaten Pidijaya Aceh merusak sedikitnya 476 hektar sawah. Persawahan terendam lumpur setinggi 1 hingga 2 meter. Dan merusak tanaman padi yang sudah menguning. Saudara, selain 3 sorotan utama tadi, beragam informasi dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Muhammad Syahreza. Inilah Indonesia Update selengkapnya untuk Anda. Seratus mobil golf terbakar akibat kebakaran gudang di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api diduga berasal dari korsleting saat pengisian baterai mobil golf. Petugas keamanan gudang sempat mencoba mematikan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun tak membuahkan hasil. Api terus membesar dan menghanguskan sekitar 100 mobil golf di dalam gudang. 80 mobil golf lainnya berhasil dipindahkan ke tempat aman. Untuk proses pemadaman itu kurang lebih makan waktu 3 jam. Kendalanya hanya sumber air sih, Bang. Kendalanya ada sumber air, karena sumber air lumayan jauh. Jadi kita harus estafet bergantian untuk mengisi air. Kita lihat berita lainnya, Saudara. Polisi menetapkan Direktur Utama Teradron sebagai tersangka kebakaran yang menewaskan 22 orang. Ia ditangkap di sebuah kamar apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Ambil tindakan segera. Gini, Pak. Tapi nggak bisa lagi, kok mau gini-gini Pak juga. Bukan surat kita saya terima itu kan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Dirut Teradron di apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Meski sempat kebingungan dan menolak ditangkap, Dirut Teradron tak berkutik saat polisi menyodorkan surat penangkapan. Polisi akhirnya menetapkan Direktur Utama Teradron sebagai tersangka. Ia dijerat pasal berlapis tentang keselamatan kerja dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dan kita timbulkan surat perintah penangkapan bersama Bapak sekarang. Dan juga ini surat perintah pemeliharaan. Berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik, jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Untuk saat ini 187, 188, dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Orang yang lain atau karyawan yang lain masih tetap dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Namun untuk saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka selain dari Direktur Utama tersebut. 22 orang meninggal dalam kebakaran gedung perusahaan survei udara Teradron di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mereka yang meninggal diantaranya adalah karyawan magang hingga seorang anak sematawayang. Della Yohana pulang tinggal nama. Putri pasangan Ober Simanjuntak dan Rosminda ini diantar dalam peti mati ke rumah duka di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Della Yohana merupakan satu di antara 22 korban meninggal dalam kebakaran gedung Teradron. Karyawan yang sudah 4 tahun bekerja di bagian finance ini merupakan tulang punggung keluarga. Yohana akan dimakamkan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara.
pagi sebelum dia berangkat. Biasanya mamanya disalim sekali doang ya. Tapi pada saat dia hanya hari paginya, 3 kali mamanya disalim. Tapi aku nggak ngerti apa arti itu semua. 3 kali nyalin mama berangkat. Mama berangkat. Ternyata berangkat selamanya. Air mata keluarga korban kebakaran Teradron juga tumpah di Bekasi, Jawa Barat. Rufaidah Latifunisa dimakamkan di pemakaman umum dekat rumah keluarga di perumahan Depsos Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Karyawan magang yang baru bekerja sekitar 3 bulan ini ditemukan meninggal saat istirahat di lantai 5. Perempuan 22 tahun itu diduga meninggal karena kehabisan oksigen. Ya, kepolisian belum ada keterangan terjadinya kebakaran itu penyebabnya karena meledaknya baterai di lantai 1 sih, yang membuat kebakaran itu besar sampai ke lantai atas. Kalau korban sendiri diketemukannya di mana, Mas? Kalau untuk korban kebetulan lagi di lantai 5. Kebetulan lagi di lantai 5 sedang istirahat, lagi tidur, posisinya lagi tiduran di kursi. Posisi tiduran? Iya. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penyebab kebakaran gedung Teradron yang menewaskan 22 orang. Dari hasil olah TKP lanjutan, polisi membawa barang bukti, mulai dari tabung pemadam kebakaran hingga diduga baterai drone yang terbakar. Tepat kejadian perkara, memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas. Karena kan yang bentuknya gedung ini seperti cerobong asap kalau kita lihat. 6 saksi telah diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyelidiki kebakaran gedung perusahaan penyedia survei udara ini. Selain 6 karyawan yang selamat, polisi juga memeriksa 2 saksi kunci dari pihak manajemen gedung. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis atau MBG menyeruduk siswa sekolah dasar di SDN Kalibaru 1 Cilincing, Jakarta Utara. 20 orang terluka akibat kejadian ini. Kecelakaan terjadi Kamis pagi tadi, Saudara, saat siswa sedang ada kegiatan di halaman sekolah. Kami tidak menampilkan utuh visual ini karena adanya unsur kengerian. Akibat kejadian ini 20 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. 1 orang diantaranya mengalami luka serius dan harus dirawat di ICU. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dengan menggelar olah TKP. Adapun sopir mobil SPPG sudah dibawa ke Mapolsek untuk jalani pemeriksaan. Untuk kronologi saya belum bisa nyampaikan ya karena masih olah TKP. Ya. Oke. Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan. Oke. Sopir sama pendampingnya yang diperiksa di Polsek. Mobil MBG yang akan mengantarkan makanan ke sekolah ini. Ya, oke. Ya, sementara masih 19 yang terdata untuk yang masuk rumah sakit ya. Kalau yang mungkin rawat jalan tadi sudah beberapa yang pulang. Ada 15 korban yang ada di rumah sakit Cilincing, RSUD Cilincing, dan ada 4 orang yang ada di rumah sakit Koja. Kondisi korban Pak Kapolres? Ya, dari rumah sakit Koja yang mungkin agak luka berat, itu 1 orang masih di ICU. Yang 3 sudah siuman sedang dirawat. Kejadian tadi dari hasil CCTV kami lihat, ini tapi masih kami analisa dulu ya nanti ya. Kami lihat bahwa siswa sedang ada kegiatan di lapangan, kemudian tiba-tiba mobil masuk dan terjadi kecelakaan. Dan berikut, Saudara, adalah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan detik-detik kecelakaan. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena alasan kemanusiaan. Tampak para murid sedang menggelar acara di lapangan sekolah, pagar sekolah juga dalam kondisi tertutup. Namun tiba-tiba mobil SPPG menyeruduk pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa yang sedang dikumpulkan.
Pasca insiden di SD Negeri 01 Cilincing, Jakarta Utara, polisi menangkap sopir mobil pengantar makanan bergizi gratis. Sopir bilang ia berniat memarkir mobil di depan gerbang sekolah, namun tiba-tiba mobil melaju sendiri dan merangsek ke dalam halaman sekolah. Sopir diketahui bernama Adi Irawan, berusia 34 tahun, warga Kalibaru, Jakarta Utara. Saat mobil melaju menabrak gerbang serta guru dan juga siswa yang sedang berada di lapangan, sopir mengaku menginjak rem namun tidak berhasil. Sopir dan mobil sudah dibawa dan diperiksa di Metro Jakarta Utara. Saudara, kami memperoleh informasi terakhir ada 20 orang luka dalam kecelakaan mobil pengangkut MBG. Lantas apa hasil penyelidikan polisi? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Claudia Carla dan juru kamera Adini Anissa di lokasi kejadian. Selamat siang Carla. Carla, Polda Metro Jaya sudah menggelar olah TKP. Lalu bagaimana hasilnya? Baik Reza dan juga saudara, memang tadi Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Utara telah menggelar olah TKP. Olah TKP ini dilakukan kurang lebih 2 kali. Yang pertama sesaat tidak jauh dari terjadinya peristiwa pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Kemudian TKP kembali dilanjutkan olah TKP-nya pada pukul 1 siang. Dan tadi berdasarkan pantauan kami, olah TKP yang dilakukan, kurang lebih polisi memeriksa juga kondisi kendaraan, lalu kemudian mengukur juga perkiraan laju dari mobil tersebut dari arah pintu gerbang Sekolah Dasar Negeri 01 Kalibaru menuju ke titik berhentinya mobil tersebut. Dan terkait dengan hasil olah TKP ini tentunya akan digabungkan dengan hasil pemeriksaan dari 2 terduga pelaku yang saat ini telah diamankan dan diperiksa di Polres Jakarta Utara untuk mengetahui dugaan penyebab terjadinya peristiwa tadi pagi ataupun terjadi pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Namun Reza dan juga saudara, tadi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin juga sempat memberikan informasi terkait kronologi terjadinya kejadian, di mana ia menjelaskan bahwa memang mobil tersebut sempat berhenti sejenak di depan pintu masuk sebelum tiba-tiba terdapat lonjakan kecepatan hingga mobil SPPG tersebut merobos ataupun menerabas masuk melalui pintu gerbang, lalu kemudian menabrak sejumlah siswa dan juga guru. Total dari keterangan yang diberikan ini, korban adalah 20 orang yang terdiri dari 19 siswa dan juga 1 guru. Dan untuk 15 korban luka ringan dirawat di RSUD Cilincing, dan untuk 5 korban luka berat ini dirawat di RSUD Koja Jakarta Utara, dan 5 orang yang dirawat di RSUD Koja ini terdiri dari 4 siswa dan juga 1 guru. Dan Reza, hingga saat ini memang untuk kegiatan belajar mengajar, tadi Wakil Kepala Sekolah juga menjelaskan begitu peristiwa terjadi, langsung untuk orang tua murid ini diberitahukan oleh pihak sekolah untuk segera menjemput siswa yang ada di sekolah. Sedangkan untuk siswa yang menjadi korban dari tabrakan tadi pagi ini segera dilarikan ke rumah sakit yang tadi sempat saya sebutkan, dan juga untuk kegiatan belajar mengajar dihentikan. Dan hingga saat ini Reza dan juga saudara, masih belum diketahui kapan kegiatan belajar mengajar ini akan kembali dilaksanakan. Demikian juga tadi Kapolda Metro Jaya juga mengatakan akan memberikan fasilitas trauma healing baik untuk para korban maupun para siswa yang berada di lokasi kejadian ketika peristiwa tersebut terjadi. Namun memang untuk trauma healing ini nanti akan masih menunggu, tergantung dengan bagaimana kesiapan dari sekolah ini, lalu kemudian juga terkait dengan arahan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk kemudian menentukan di mana ataupun kapan masa yang tepat untuk memulai kegiatan belajar kembali, Reza. Baik, terima kasih Claudia Carla melaporkan langsung dari Cilincing, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, usai jeda, Indonesia Update masih akan kembali dengan berita soal banjir di Kabupaten Pidi Jaya Aceh merusak sedikitnya 476 hektar sawah siap panen. Jadi selama ini Pidi Jaya dikenal sebagai lumbung padi di Aceh. Banjir di Kabupaten Pidi Jaya Aceh merusak sedikitnya 476 hektar sawah. Persawahan terendam
lumpur setinggi 1 hingga 2 meter dan merusak tanaman padi yang sudah menguning. Kondisi areal persawahan yang terendam lumpur membuat mustahil digarap kembali dalam waktu dekat. Sejumlah petani berusaha menyelamatkan sisa padi yang masih bisa diambil di sawah yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga mereka. Pemerintah kabupaten mulai mendata kerugian dan menyiapkan langkah pemulihan, termasuk bantuan benih, pemulihan lahan, dan perbaikan irigasi yang ikut tersapu banjir. Sawah kita yang rusak sampai hari ini adalah kerusakan sawah kita adalah 476 hektar sawah yang tertimbun lumpur setinggi 1-2 meter. Dan sawah ini harus dibuang tanahnya, membutuhkan waktu 6 atau 1 tahun baru selesai. Setelah itu sawah itu bisa digarap kembali. Kami merasa sedih karena PDJ adalah daerah pertanian, kita adalah lumbung padi di Aceh, walaupun luas area kita adalah 8.600 hektar, tapi kita produksi padi kita adalah antara 8 sampai 10 ton per hektar. Gubernur Provinsi Aceh Muzakir Manaf menegaskan bantuan di Provinsi Aceh 2 minggu pasca bencana banjir bandang secara keseluruhan masih sangat kurang. Jika ada bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pihak internasional, Pemprov akan menerima dengan tangan terbuka. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV di Ponur Bahagia dan Heri Ardi dari Aceh, Tamiang, Aceh. Berbincang sedikit nanti dan juga melihat apa yang kemudian akan dipastikan oleh Gubernur Aceh di posko yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Mualim izin dari Kompas TV, boleh sedikit untuk saat ini update terkait dengan penanganan pasca bencana di Provinsi Aceh sudah sejauh apa? Ya, kita usahakan semaksimal mungkin. Mana yang dibutuhkan oleh rakyat kita tetap kita sediakan. Oke. Sembako, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sejauh ini mungkin masih ada yang dikira perlu ataupun mungkin masih kurang bantuan? Sangat perlu, masih kurang. Mungkin bisa dijelaskan apa saja, Mualim? Semuanya. Dari A sampai Z kurang semuanya. Dari A sampai Z kurang semua? Ya. Kecuali sembako sudah disentuh. Boleh dikatakan sudah merata. Oke. Logistik sudah merata? Sudah merata. Untuk proses distribusi? Proses distribusi ya kita panggil palsi. Mana-mana tempat terdampak berat, saya suruh ambil. Oke. Kita buat posko di Lusmawe di pelabuhan. Jadi siapa-siapa butuh semuanya ambil situlah. Ya. Bahwa ada yang menarik juga soal bantuan dari internasional. Sejauh ini update-nya seperti apa? Dari internasional kita tidak kalau mereka memberi kita terima. Ini kemanusiaan ya. Seperti itu. Oke. Terakhir mungkin terkait dengan tempat tinggal untuk para masyarakat kita yang terdampak. Rumahnya hancur tapi juga masih banyak tenda-tenda yang belum layak. Update-nya seperti apa? Sepertinya kita ada komunikasi dengan duduk bersama para menteri, para presiden. Malam kemarin ini mau difasilitasi ya. Mungkin rumah sementara dan rumah layak huni untuk permanen. Oke. Ada satu hal juga yang ingin saya tanyakan, Mualim, bahwa kemarin saya ke Pondok Pesantren Darul Muhlisin, sudah ada polisi yang turun di sana untuk mengambil sampel kayu. Dari mana sumbernya untuk diinvestigasi? Sudah ada perkembangan terkait dengan hal ini? Ya, kita lihat memang seperti itu. Yang dibawa arus ya, semua kayu. Kita ambil evaluasi dulu macam mana ambil langkah ke depan. Ya. Ketika ada mungkin yang perlu ditindak tegas, akan dilakukan? Pasti. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mualim. Itu tadi saudara perbincangan saya dengan Gubernur Provinsi Aceh, Muzakir Manaf. Kami akan terus memantau bagaimana situasi yang ada di posko Aceh Tamiang dan kami akan terus kabarkan kepada Kompas TV. Saya di Ponur Bahagia dan juga juru kamera Heri Ardi melaporkan langsung dari Provinsi Aceh.
Informasi penelusuran Dipo lainnya Anda dapat saksikan di program Dipo Investigasi yang tayang setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV independen terpercaya. Dan saudara, Indonesia Update masih akan kembali dengan berita soal KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam sebuah operasi tangkap tangan. Pastikan Anda bersama kami di Kompas TV. Komisi 10 DPR melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kesempatan itu dimanfaatkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk memaparkan sejumlah program pendidikan, literasi, dan penguatan pemuda. Kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI diterima Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Balai Kota Semarang Rabu kemarin. Kunjungan ini menjadi momentum bagi Komisi 10 DPR untuk menyerap aspirasi dan kondisi faktual mengenai implementasi kebijakan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, serta riset dan teknologi di Kota Semarang. Salah satu program unggulan yang menjadi perhatian Komisi 10 adalah program sekolah swasta gratis yang telah dijalankan sejak 2020 melalui mekanisme hibah. Pada 2025, program ini telah menjangkau 129 sekolah dengan anggaran 25,79 miliar rupiah dan pada 2026 akan diperluas menjadi 135 sekolah. Sepanjang 2025, pendidikan di Kota Semarang digerakkan melalui pendekatan kolaboratif. Kebutuhan pendidikan bagi keluarga berpendapatan sekitar 5 juta per bulan mencapai 70 hingga 90 miliar rupiah per tahun untuk menjangkau SD, SMP, dan SMA. Kami berupaya menggerakkan pembangunan dengan prinsip kolaboratif yang berbasis data. Di bidang pendidikan ya, kami bersyukur bahwa kita mendapatkan banyak penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam kategori perbaikan akses layanan pendidikan yang ini selaras dengan peningkatan rapor pendidikan Kota Semarang dari 83,66 menjadi 84,12 yang disupport dengan sejumlah program akses pendidikan yang semakin setara dan merata. Di dunia pendidikan kami juga memperkuat pemerataan akses melalui beasiswa pendidikan untuk siswa kurang mampu di sekolah swasta. Selain perluasan akses pendidikan, Pemkot Semarang juga menggerakkan program Bunda Literasi, pelatihan penulisan cerpen bagi siswa SD dan SMP, serta penerbitan antologi cerpen lebih dari 1.800 peserta. Pemkot juga memperkuat support sistem bagi talenta muda, mulai dari olahraga, seni, budaya, hingga fasilitasi kompetisi internasional. Tim Liputan Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka terkait kasus suap. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ardhito Wijaya beserta 4 orang lain dalam kasus ini. Bupati Lampung Tengah dan 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi senilai total 5,75 miliar rupiah. Hal itu disampaikan PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadi Pratikto dalam konferensi pers di gedung KPK. Menurut Mungki, Ardhito meminta anggota DPRD Lampung Tengah untuk pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah dinas untuk dimenangkan perusahaan milik keluarga atau tim sukses Ardhito. Ardhito diduga mematok fee yang cukup besar untuk sejumlah proyek sejak dirinya dilantik pada Februari 2025. Adapun barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini adalah uang tunai sebesar 193. Pada akhirnya PT EM memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek 3,15 miliar rupiah. Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari MLS selaku pihak swasta, yaitu Direktur PT EM melalui perantara ANW. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah. Demikian Indonesia Update, Saudara. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.